Terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada atas seluruh kehidupan kami. Dan kami boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja atas kami. Dan hari ini ya Abah, kami berikan hati kami kembali untuk dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu yang akan menuntun seluruh kehidupan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu hari ini Tuhan kami berdoa, berbicara atas kami. Berikan kuasa dan urapan-Mu atas kami terlebih hamba-Mu, biar kami mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih ya Abah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yang sudah temukan katakan haleluya. Kita akan baca ayat ini bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Mujizat atas minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi berseru kepada Elisa, "Hambamu suamiku sudah meninggal dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang datang kedua Tuhan bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang terjadi." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah biju-biju istrinya." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan sedikit." Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah kau dan anak-anak masuk. Lalu kau akan mengintip segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Perempuan itu pergi darinya. Ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya, sementara ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepada sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada dirinya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya pada ahli Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri tema hidup dari kelimpahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat persoalan yang dihadapi oleh janda nabi ini, itu luar biasa. Tetapi firman Tuhan itu menjelaskan bahwa sebenarnya pada waktu itu ada banyak yang mengalami persoalan yang sama. Tapi yang ditolong siapa? Hanya janda ini. Saya akan memberikan sebuah arahan buat kita dari tema itu, bagaimana supaya kita bisa hidup dari kelimpahan Tuhan. Kita masuk kepada poin yang pertama. Mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-1. Yang pertama, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadakan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama begini, bagaimana supaya kita bisa hidup dari kelimpahan Tuhan? Yang pertama saudara harus mengerti, saya harus mengerti bahwa takut Tuhan itu tidak menjamin saudara hidup tanpa masalah. Tapi bukan berhenti di situ saja. Tapi sebaliknya, takut akan Tuhan itu justru memberikan jaminan saudara dan saya itu selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana supaya saudara hidup dalam kelimpahan?
Yang harus dirubah itu paradigma kita. Saudara yang mengatakan diri saudara tidak takut akan Tuhan, saudara yang mengatakan saudara saleh, saudara yang mengatakan saudara setia kepada Tuhan, itu tidak menjadi jaminan bahwa kita itu terlepas dari masalah. Karena inilah hal yang pertama kali dilontarkan oleh janda itu. Kita itu tidak lepas dari masalah. Tetapi sebaliknya perlu kita pahami bahwa di dalam setiap masalah orang yang takut akan Tuhan, Tuhan terlibat di dalamnya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Artinya Tuhan ada. Masalah yang dihadapi pada waktu itu menurut saya sungguh memprihatinkan. Kenapa? Dia ditinggal oleh seorang nabi besar. Dan yang luar biasa begini, pada saat suaminya, seorang nabi baru meninggal, penagih utang itu sudah mengambil anak-anaknya untuk dijadikan apa? Budak. Bapak Ibu Saudara, dulu di sini nih ada ini. Ada apa? Biliar. Di Rawasari ini dulu ada biliar. Saya kalau pulang gereja singgah di situ. Kalau dulu gereja di Cilita. Jadi kita main biliar di situ. Judi. Dan itu semua keluarga. Adik-adik saya semua itu. Ya. Ada juga anak hamba Tuhan juga. Kita main judi di situ. Kadang-kadang saya kumpulkan uang 1 minggu, ya, hanya untuk main biliar. Karena besok taruhan, berharap kita menang. Dan kita lakukan itu pulang gereja. Cakep. Pulang gereja kita lakukan itu. Nah, satu kali saya kehabisan uang, tapi saya harus bayar koin. Koin biliar itu sudah hutang sampai 10 koin. Tidak dikasih pulang saya. Di tempat itu saya tidak dikasih pulang. Begitu saya pulang ke rumah, mama saya tanya, kenapa bajumu beda? Saya pakai baju orang penjaga biliar itu. Baju saya itu apa? Jadi jaminan. Baju gereja, bos. Jadi jaminan. Habis malam itu saya dimarahi. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, karena saya berhutang 10 koin. Kalau nggak salah dulu 500, berarti 5.000. Saya disuruh nyapu dulu sebelum saya keluar. Itu jumlahnya cuma berapa? Hutangnya? Nah, saya bisa pastikan dan membaca beberapa informasi, kemungkinan besar hutang yang ditinggalkan Nabi Allah ini jumlahnya tidak sedikit. Karena harus menjadikan anak-anaknya itu sebagai apa? Budak. Ya kalau nggak banyak paling disuruh nyapu. Ini banyak, akhirnya disuruh jadi apa? Budak. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berpikir begini, ini bukan masalah pertolongan Tuhan lambat, tapi memang penagih hutangnya terlalu cepat datang. Amin. Nah, Alkitab bilang baru mati penagih hutang udah apa? Datang. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tapi memang penagih hutang datang terlalu cepat. Kalau saudara pernah berhutang di zaman modern ini, seperti saya pernah berhutang, belum jatuh tempo di telepon. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab itu ada beberapa tokoh, ya, yang memang benar-benar memiliki kehidupan rohani yang baik, tetapi mereka itu tidak terlepas dari masalah. Ayub saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ternyata hidupnya dipenuhi masalah. Lazarus yang Alkitab katakan ini yang paling luar biasa, ya, menurut saya paling mantap lah. Lazarus itu orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia dikasihi aja, diizinkan mati. Daniel masuk ke dalam gua singa. Bayangkan semua orang-orang yang mengasihi Tuhan dan takut Tuhan, memang benar-benar mereka terancam dengan jiwanya. Itu artinya sekali lagi, takut Tuhan itu tidak jaminan masalah, tetapi jaminan bagi kita. Tuhan itu menyertai kita. Haleluya. Nah, saya mau bilang begini, sebenarnya masalah terbesar dalam kehidupan kita itu bukan seberapa besar masalah yang kita hadapi. Masalah terbesar dalam kehidupan kita itu
ketidakadanya pertolongan Tuhan. Itu baru masalah sesungguhnya. Kalau masalah hidup kita banyak, itu belum masalah. Masalah sesungguhnya ketika tidak ada apa? Pertolongan. Saya nggak tahu. Ini memang saya sudah kutip sejak bulan November yang lalu. Di daerah Hobong, distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, pertanggal 16 November, ini saya kutip memang dari Metro TV ya. November 2025, ada seorang anak yang bernama seorang ibu yang bernama Irene Sukoy, seorang ibu hamil. Dia tidak mendapatkan operasi segera, ya, karena tidak adanya dokter. Karena tidak ada dokter anestesi gitu. Terus dirujuk lagi ke tempat yang lain, tetap nggak ada. Bapak Ibu Saudara, tanggal 17 November 2025, satu hari setelah dibawa, ibu itu mati dengan anak yang dikandung. Masalah sesungguhnya itu kalau saudara dan saya tidak mendapatkan apa? Pertolongan. Kalau karena saudara dan saya takut Tuhan, mengasihi Tuhan, ada masalah, itu belum masalah sesungguhnya. Tapi kalau tidak ada pertolongan Tuhan, itu masalah yang sesungguhnya. Itu sebabnya ini menjadi luar biasa. Karena waktu itu kan ada banyak orang yang mengalami hal yang sama, tetapi yang ditolong adalah janda itu. Jadi mari kita rubah paradigma kita. Kita percaya bahwa kita akan hidup dari kelimpahan Tuhan, tetapi jangan berpikir bahwa takut Tuhan itu jaminan bahwa kita tidak punya masalah. Tapi sebaliknya jadi jaminan Tuhan akan terlibat dalam setiap pergumulan hidup kita. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat ayatnya yang ke-6. Yang ke-6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah wanita kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Yang kedua, bagaimana supaya saudara dan saya bisa hidup dari kelimpahan Tuhan? Saudara harus memahami, kita harus memahami bahwa mujizat itu berhenti bukan karena kuasa Tuhan yang berhenti, tetapi karena kapasitas kita yang tidak ada atau habis. Seandainya masih ada tempat, masih terjadi mujizat. Itu sebabnya dari awal Elisa memberikan peringatan, pinjamlah bejana-bejana dari tetanggamu, tetapi jangan sedikit. Itu artinya sebenarnya kuasa Tuhan itu bekerja tergantung dari kapasitas kita, kapasitas iman kita. Ada tempat tidak buat Tuhan bisa mengerjakan mujizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya lulus kuliah saya di Solo, saya pelayanan. Tidak lama setelah saya pelayanan itu, saya nggak usah sebutkan apa keluarganya atau di mana itu kejadiannya, karena direkam. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini memang pengalaman saya, betul-betul nyata. Saya biasa cerita sama istri saya waktu masih di sana. Jadi waktu saya datang ke kota itu, saya pelayanan baru 1-2 minggu. Ada gembala, maksudnya gembala itu menunjuk, kamu nanti selnya di sana, sel grup kamu di sana, layani keluarga itu. Kebetulan keluarga itu juga hampir semuanya baru mengenal Tuhan. Ya saya taat, saya layani. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, ibu yang saya layani ini, suami istri ini, senang sekali dengan saya. Sampai-sampai dia berharap supaya anak perempuannya itu dipacarin sama saya, begitulah, kurang lebih gitu. Atau kalau perlu dinikahin, nanti uang pestanya saya berikan. Benar begitu ya?
Bayangkan sampai begitu. Nah, karena ibunya ini begitu suka sama saya, begitu senang dengan saya, hampir setiap bulan mereka kasih ucapan syukur keluarga. Bukan cuma suami istri itu yang kasih, kakak-kakaknya, abang-abangnya juga kasih. Bahkan ada yang belikan saya jaket supaya jangan masuk angin kalau pergi ke sini. Karena saya kan nggak suka pakai jaket, dipakein jaket, dibeliin dibeliin baju, dikasih uang ucapan syukur. Ucapan syukur keluarga setiap bulan saya terima, bayangkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kemudian hari keluarga itu tahu bahwa saya tidak mau sama anaknya. Berhenti juga hari itu ucapan syukur. Karena tidak ada tempat di hati saya, hanya untuk istri saya. Berhenti itu ucapan syukur. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, setiap kali saya terima ucapan syukur, teman yang saya bonceng, anak pastori, saya bilang ini, coba kau lihat ini, ucapan syukur keluarga. Coba lihat ini, saya bilang, bahasa di sana, coba lihat ini. Saya biasa ajak makan yang lain, karena saya tahu itu transaksi di dalam itu. Tapi begitu mereka tahu saya tidak mau, berhenti. Kenapa? Karena tidak ada tempat di hati saya. Maunya sih tiap bulan setelah itu tetap dapat, tapi tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan ayat yang kita baca tadi, sebenarnya mukjizat itu dimulai dari apa yang kita miliki. Mukjizat itu dimulai dari apa yang kita miliki. Makanya Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Tapi ibu janda ini menjawab, kami tidak punya apa-apa selain apa? Buli-buli berisi minyak. Dimulai dari yang kita miliki. Tapi yang luar biasa, ternyata Tuhan buat itu jadi sumber hidup mereka karena kelimpahan yang dari Tuhan. Itu sebabnya saya mau bilang gini, setiap orang percaya yang mau melihat hidupnya mengalami kelimpahan yang dari Tuhan, dia harus mempersiapkan diri atau tempat buat mukjizat itu bisa terjadi. Haleluya. Saya ingat ada satu jemaat bangun rumahnya dari rumah yang kecil, terus dia bangun rumahnya agak besar, tapi pekarangan di depannya itu dibuat luas. Di sini udah dibuat taman, ada parkiran motor, tapi yang di sampingnya itu ada pekarangan lagi yang panjang, kira-kira bisa masuk 2 mobil. Terus saya bilang, Pak, ini sayang banget ini, kenapa dibuat ini kosong melompong begini? Rumahnya dibuat gede, kurang lebih itu tanahnya panjangnya 20 meter, hampir semuanya bangunan, hanya yang di depannya itu kosong. Tapi dia jawab seperti ini buat jaga-jaga Pak, saya harus siapkan tempatnya, siapa tahu Tuhan kasih mobilnya. Waktu itu kita nggak berpikir dia bisa punya mobil, enggak, karena kita tahu lah bagaimana kondisi jemaat itu. Maaf, saya harus katakan, siapa tahu nanti dia dengar. Dia mulai bapak ini dari tukang ojek, itu semua tabungannya itu dikumpulkan untuk bangun rumahnya. Jadi tukang ojek motor dia. Tapi dia siapkan tempat dengan pemikiran siapa tahu nanti Tuhan kasih apa? Mobil. Nggak tahu kenapa, karena dia ahli listrik, cuman dipanggil tetangga yang panggil dia, jemaat yang panggil dia, kalau ada kerusakan, Pak bisa perbaiki rumah ini, dia siap, dia terima berkat dari situ. Tapi kemudian ada satu jemaat yang bangun perumahan, dipanggillah dia, Bapak ini bisa pasang semua instalasi, bisa. Satu perumahan itu dia pasang instalasi. Itulah awalnya dia beli mobil.
kita mereka-reka keadaan kita, setiap kita pun bilang, gimana caranya? Gimana kita harus berpikir bahwa itu dapat? Bahkan kita nggak sanggup memikirkan yang besar karena kita melihat keadaan yang nyata. Keadaan yang benar-benar nyata kita hadapi seperti apa. Gak sampai pikiran kita bagaimana Tuhan bisa mengerjakan itu. Hari Jumat kemarin, hari Jumat, Mama telepon pagi-pagi ke Ito saya yang singerin, ya. Ditelepon suruh Mama Uin ke pasar. Lalu saya antar dia karena masih pagi, takut begal atau apa. Saya antar karena Mama sakit. Lalu setelah saya antar, saya pulang. Tiba-tiba minta dijemput. Saya balik lagi. 4:30 pagi saya balik lagi. Saya jemputlah Mama pulang. Habis itu saya kembali lagi. Istri saya ini bisa dibilang bisa kerjakan semuanya. Tapi mungkin kalau untuk bilang cekatan atau lihai, enggak. Orang tua saya selalu bilang ini, cepatlah kuasai, hafalah semua harga, bisalah ini, supaya nanti kamu bisa kerjakan. Bapak Ibu Saudara, setelah saya sampai di situ, saya lanjutkan kerja sampai jam 2 siang. Langsung saya buat perjanjian sama dia. Yang melayani semua pelanggan saya. Yang urusan bungkus-bungkus apa timbang semua saya. Yang urus hitungnya kamu. Dan yang angkat-angkat kamu. Saya nggak bisa angkat. Saya baru angkat 2 aja udah mau pingsan. Saya udah bilang, Mama, jam berapa nih saya tutup nih? Udah capek, saya udah mau pingsan. Saya udah jam 11 sudah saya telepon. Saya udah mengeluh mau. Akhirnya istri saya bilang, udah kamu tidur aja situ. Bapak Ibu Saudara, saya tidur sampai bapak saya datang siang. Gak tahu datang jam berapa lah. Istri saya udah tutup semuanya, udah diangkat-angkatin. Tapi memang udah perjanjian, jangan angkat dulu. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya bilang begini, kamu harus percaya bahwa dari sumber ini itu bisa datangkan mujizat. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik ayat-ayat yang tadi kita baca. Ibunya itu bilang, kamu pergi anak-anakku, pinjam bejana-bejana tetangga. Betul? Disuruh pinjam. Mamanya tunggu di rumah. Karena saya punya prinsip gini, mujizat itu kadang-kadang terjadi di tempat tersembunyi antara saudara dan Tuhan. Haleluya. Karena Elisa meminta tutup rumah, kamu tuangkanlah di situ. Anak-anaknya pergi, setelah kembali bawa-bawa bejana kosong tetangganya, mamanya mulai menuang. Tetapi mujizat di situ terjadi. Kalau menurut saya begini, di dalamnya ada kuasa Tuhan, tetapi di dalam prinsip yang sama, kuasa Tuhan itu bekerja ketika semua orang saling topang menopang. Kau harus percaya di sini bisa melihat mujizat sampai semua bisa mengalami kelimpahan. Yang mengerti katakan amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, saya menjalankan usaha keluarga. Saudara harus percaya, di situ mujizat Tuhan bisa terjadi kalau ada support dan saling membantu di situ. Kalau semua kelimpahan, anak-anaknya hidup, mamanya hidup. Kalau semua jadi kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat itu, bahwa mujizat berhenti bukan karena kuasa berhenti, tetapi karena ada apa? Kapasitas yang tersedia. Jadi sekali lagi, mari kita pahami kebenaran firman Tuhan ini.
Tuhan mampu siapkan segala sesuatu. Yang mau punya mobil, siapkan garasinya. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dan harus saling support. Ya. Yang terakhir, mari kita lihat yang terakhir. Kita baca ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Yang ketiga, bagaimana saudara dan saya bisa hidup dari kelimpahan Tuhan? Saudara harus percaya bahwa Tuhan itu bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi Dia memberikan lebih. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhan bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi Dia memberikan lebih. Alkitab bilang dari kelebihan inilah engkau hidup dengan anak-anakmu hidup. Sebenarnya kalau kita merenungkan dari ayat pertama sampai ayat 7, bahkan semua kejadian yang ada di dalamnya, mungkin saudara akan bertanya, saya juga mempunyai pertanyaan di dalam hati saya dengan kondisi yang seperti ini. Apa itu pertanyaannya? Mengapa Tuhan membiarkan nabi itu mati di dalam hutang? Pertanyaan sederhana. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, ada hamba-hamba Tuhan yang meninggal dipanggil Tuhan, lalu dia harus meninggalkan hutang. Bukan warisan buat istri dan anak-anaknya, tetapi beban hidup bagi istri dan anak-anaknya. Ini ngeri sebenarnya. Saya bayangkan diri saya, bagaimana ya? Mengapa Tuhan membiarkan nabi itu mati di dalam hutang? Dan yang saya mau bertanya juga, apakah tidak ada orang-orang percaya pada waktu itu yang bisa menolong nabi itu? Sampai nabi itu memiliki hutang yang luar biasa. Jawabannya Bapak Ibu Saudara, Alkitab memang tidak menjelaskan sebabnya. Tetapi satu hal yang saya dapat pelajari dari semua ayat ini bukan soal berbicara masa lalu nabi itu, tetapi ini berbicara masa depan janda dan anak-anaknya. Itu letak pemisahan mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan tidak terjadi di nabi itu, tetapi terjadi pada istri dan anak-anaknya. Itu sebabnya saya membuat pernyataan seperti ini. Tuhan membiarkan satu generasi mungkin menderita untuk memperlihatkan kemuliaannya pada generasi apa? Berikutnya. Itu sebabnya banyak, mungkin gak usah jauh-jauh lah kita bagaimana merekayasa itu. Mungkin diantara Bapak Ibu Saudara tahu di kampung sana orang tua saudara begitu susah, tapi sekarang kehidupan kita lebih baik. Tapi yang sekarang pun kita mengalami kesulitan, saudara harus percaya, nanti keturunan saya juga akan mendapatkan hidup lebih baik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini bukan soal kita yang mengalami itu, tetapi buat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa buat generasi kemudian. Yang terpenting adalah memastikan hidup di dalam takut akan Tuhan. Memang pengertian kita terbatas, sama seperti seorang anak-anak. Kenapa sih kok bisa seperti ini? Terbatas pemahaman kita. Saya jadi ingat ada ini soal keterbatasan ya. Ada seorang anak sementara lagi makan nasinya, makanannya lah. Dia mau masukkan makanannya itu ke kolam akuarium bapaknya, akuarium ikan hiasnya, mau dikasih masuk makanannya. Terus mamanya bilang gini, "Dek, jangan kasih masuk makananmu." "Kenapa, Mak?"
nanti ikannya mati. Saudara tahu anaknya itu berpikir apa? Loh, nanti aku bakti juga dong. Kan mama kasih makanan ini ke saya. Nangkap. Pengertian kita itu terbatas dalam memahami apa maksud Tuhan. Tetapi saya benar-benar memahami apa yang dialami oleh ibu itu. Ini pasti sulit, sukar. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi satu generasi mungkin Tuhan tidak membuat mujizat, tetapi bagi generasi selanjutnya Tuhan akan menyatakan kasih karunia-Nya. Mari kita baca satu ayat yang terakhir. Ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sehingga ia terus menurun. Ini poin penting. Yang terakhir yang saya mau sampaikan, yang tidak ada kaitannya dengan 3 poin tadi. Saudara dan saya bisa hidup dari kelimpahan Tuhan. Prinsip yang paling penting saudara dan saya lakukan adalah prinsip ketaatan. Alkitab mengatakan, nih, saya kira tisu, ternyata gemblong. Susah juga ini pendeta sarapannya gemblong, lupa dimakan lagi. Ada yang mau gemblong? Udah aja buat saya nih, hadiah spesial dari istri saya. Bapak Ibu Saudara, mari kita tinggalkan gemblong. Kenapa saya keluarkan juga ya? Bapak Ibu Saudara, apa yang diperintahkan oleh siapa? Elisa itu benar-benar dilakukan. Saya nggak tahu apa karena Elisa takut karena minyak buli-buli itu kecil. Nanti kalau nggak jadi atau bagaimana? Tetapi saya tidak mau merekayasa yang seperti itu. Kenapa harus ditutup? Tetapi saya mengatakan 2 prinsip ini. Yang pertama tadi yang saya katakan, mujizat itu bisa terjadi di tempat tersembunyi. Nggak harus di gereja, nggak harus di KKR besar, nggak harus ketika saudara minta hamba Tuhan tumpang tangan supaya saudara mengalami mujizat. Mujizat nggak harus seperti itu. Mujizat itu bisa terjadi di tempat tersembunyi, di mana saudara dan saya benar-benar bergumul dan mau berusaha melakukan dengan taat apa yang dikatakan Tuhan lewat hamba Tuhan. Dia tadi mengatakan seperti ini. Dengan berusaha untuk taat, dia lakukan semuanya. Dia pinjam bejana-bejana. Lalu anak-anaknya itu datang, ibunya menuangkan. 2 hal itu menjadi penting. Mujizat itu di tempat tersembunyi, dan saudara lakukan semua dengan taat. Itu dimulai dari ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Saya menganalisa satu kata di dalam ayat yang ketiga yang terakhir ini, daripada segala tetanggamu, dituliskan ayat yang keempat kemudian kata yang sama, dari segala tetanggamu, dan yang keempat juga dari segala apa? Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala apa? Bejana. Ini sebenarnya dari segala tetanggamu itu menunjukkan banyak rupa yang berbeda, bukan dari orang yang sama. Sebenarnya kata segala bejana yang sama juga itu dirujuk dengan kalimat yang sama. Sebenarnya yang diberikan pada waktu itu gambarannya bukan bejana yang satu model. Pokoknya semua bejana, mau dia yang loncong, mau yang seperti apa, ambil, pinjam.
jangan sedikit. Di situ Tuhan mengerjakan mujizat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya melihat semua gambaran dari perikop ini berbicara krisis. Kesukaran hidup yang bisa terjadi dan dialami oleh siapapun. Bahkan ketika yang saudara miliki pun sudah tidak banyak, menipis. Ya, kemarin sekitar bulan yang lalu ngobrol-ngobrol sama sesama pendeta hamba Tuhan waktu ada kedukaan, penghiburan. Satu pendeta ngomong, sekarang itu dompet makin tipis, tapi iman harus tebal. Cuman itu aja, udah makin tipis ini dompet, tapi iman harus makin apa? Tebal. Dan itu semua dimulai dari ketaatan. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Saya undang kita semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.